damai turun dari pun, mengalir ke melalui Fransiskus Xavierus Katedral dan ke seluruh kota. Amin. Ya. Tentang perjalanan Santo Fransiskus Xavierus yang tidak mudah tentu saja. 16 tahun lalu saya dihabiskan jadi pastor, langsung ditempatkan sebagai pastor paroki di Kepulauan Tanimbar Utara. Hari ini paroki itu sudah terbagi menjadi 3 paroki. Dulu saya tugas hanya 1 paroki antar pulau. Hari ini saya lihat mereka sudah boleh datang dari kampung ke kampung itu pakai kendaraan darat. Dulu kami harus lewat laut semua. Salah satu perhubungan kendala waktu dulu itu Ketintit, orang sudah tahu nanti. Saya tanya dulu karena ini di atas gunung, tuh jadi jangan sampai tidak tahu Ketintit itu apa. Tapi nama Ketintit itu apa Ketintit itu kalau di laut dan bunyi pokok air itu Ketintit. Bang, jangan marah ya, saya sengaja saja. Tuhan tidak bilang hanya kepada orang-orang yang dianugerahi tak bisa. Tidak. Tuhan tidak bilang, hei Bapak Pendeta, pergilah ke seluruh dunia wartakan Injil. Hei Bapak Pastor, pergilah ke seluruh dunia wartakan Injil. Tidak. Tuhan sampaikan amanat agung yang kita dengar tadi dalam bacaan Injil itu. Kata-kata terakhir Tuhan sebelum dia naik ke surga. Perintah itu Tuhan bilang kepada siapa? Bilang kepada saya, bilang kepada Anda, bilang kepada semua umat manusia. Perintah yang sama hari ini Tuhan bilang kepada kita, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Saudara-saudara, Fransiskus Xavierus itu seorang bangsawan kaya raya di Spanyol sana. Dia bisa hidup senang dalam kemewahan. Dia bisa tinggal nyaman dalam istana yang megah. Tapi Fransiskus Xavierus memutuskan apa? Dia meninggalkan semua itu. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan. Tuhan
menyampaikan banyak terima kasih. Kebaktian boleh selesai. Salam kebahagiaan kita. Shalom. Dengan hormat kita menyapa Pastor Paroki Katedral Ambon, Pastor Paul A.S. Alkoi. Selamat sore ya Pak. Yang kami hormati Pastor Ignatius Rek. Yang kami hormati Bapak Raja Negeri Surya. Yang kami hormati Bapak Pendeta Esabono dan Ibu Pendeta de Soparue bersama Bapak Ibu Majelis Jemaat yang berkesempatan hadir di acara ini, serta yang berbahagia umat Paroki Katedral Ambon dan seluruh masyarakat dan jemaat Soya.
nilai puji syukur untuk kembali mengingat yang pernah ada di Busoya. Kita bisa pastikan bahwa Busoya pernah mengalami masuk dalam satu masa di mana pengenalan tentang Tuhan Yesus dibawa oleh Santo Franciscus Xavier, dan disitulah awal-awal iman kita terbentuk. Berkat beliau juga, Busoya mulai mengenal firman dan mulai hidup bersekutu dalam Tuhan. Memang beberapa waktu kisah itu tertidur sekitar 33 tahun. Ada hal yang tidak diperhatikan, tetapi kita yakin saya bahwa di mana satu masa itu dia akan muncul kembali, dan itu kita yang tawarkan aku dari mana. Tapi ketika mata memandang, inspirasi keluar, dan akhirnya jalan terbuka. Satu saat kita berpikir bahwa inilah satu titik sejarah yang kita bisa boleh lupa, bahwa Ketong pernah minta janji, dan sama seperti tadi yang Bapak pendeta dan Bapak pastor sudah bilang, kalau speaking jangan lupa sama suruh bikin. Makanya untuk itu kata ini telah kesepakatan dengan ketua speaking, Bapak gereja speaking, dan dikatakan hal yang pasti bahwa di mana ada ikatan persaudaraan, di situ kedamaian makin besar. Mari kita melihat pria lain, lalu kita teruskan ini kepada kita punya anak-anak atau punya generasi berikut, supaya kedamaian yang berasal dari Tuhan lewat ikatan pera itu akan tertegak yang sekarang sampai kapan. Demikian, selamat sore, salam buat kita semua, salam saudara pera, Tuhan memberkati kita.